Ini tempat apa ya? Jalan besar yang luas, tanah para dewa. Sebuah pedang dari zaman purba mencoreng dunia. Energi pedang yang begitu luas. Seorang manusia biasa yang hanya memiliki kekuatan semut bisa membangkitkannya. Benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Permisi, Anda siapa? Apakah kamu ingin dia menjadi jiwa senjatamu? Jiwa senjata, jika dia menjadi kekuatanmu. Dia dapat membantumu berkembang dengan cepat. Menjadi penguasa langit dan bumi. Aku tidak terburu-buru untuk setuju. Selama jutaan tahun sebelum kamu. Ada total 13,872 orang. Tapi mereka semua mati. Jika fusi gagal, pasti mati. Saya setuju. Ah. Mati tertawa. Kamu tidak boleh mati. Saya belum pernah. Kamu tidak boleh mati. Saya tidak bisa mati. Kau bahkan berhasil menggabungkan Tianzu. Hanya dengan tubuh yang hampir menyerupai manusia biasa. Kau dapat menggabungkan Tianzu kuno yang agung. Sungguh luar biasa. Ketahanan seperti ini cukup mengesankan. Sekarang teruslah maju dengan percaya diri. Walaupun kekuatanmu lemah. Namun ketahananmu sangat kuat. Selama miliaran tahun, kau adalah orang pertama yang bisa menggabungkan Tianzu menjadi Wuhan. Kedua pedang ini kuberikan kepadamu. Bisa membantumu melepaskan diri dari jeratan hukuman. Wah, tubuh gadis ini benar-benar luar biasa. Menguburnya hidup-hidup seperti ini. Sungguh disayangkan. Mari kita nikmati dulu. Ayo, cepat sedikit. Nanti kita masih harus ikut kompetisi. Katanya para pemuda berbakat dari berbagai klan akan datang. Dan Menteri Agama akan memilih murid secara langsung. Jangan buang waktu pada hal sepele. Iya. Betapa indahnya. Aku tidak tahan lagi. Pergi haha. Berani menghina adikku, pantas aku mati. Semua mati. Ini adalah jiwa suci. Jiwa penindas. Kau punya jiwa, pergi mati. Peri. Xiaoling, it's me, I'm your older brother. Xiaoling, you can trust me. I will return to the light and restore your sick. I'll cure your ass. William, I will kill you, okay? Your brother has awakened. From now on, no one will bully us anymore. Di dunia ini, saya memiliki warisan dari sekte Shen Xiao. Hahaha. Saint Ping Wu Huan. Bukankah itu eksistensi yang legendaris? Apakah benar ada orang yang akan terbangun? Dan apakah dia benar-benar akan datang ke sekte Shen Xiao kita? Bagaimana mungkin dia tidak menjadi milik sekte Shen Xiao? Ini dia. Oh. Ternyata kota garam hitam kecil ini. Jiwa perang suci adalah jiwa perang suci. Ini adalah jiwa perang yang paling unggul. Selalu ada dalam legenda. Bahkan jika melihat seluruh dunia, orang yang layak membangkitkannya sangat langka. Apalagi bisa membuatnya terbangkit. Membuatnya menjadi roh bela diri miliknya sendiri. Ada lagi yang mau datang? Aku maksudkan adalah hahaha, apakah mereka berani menyebut diri mereka jenius? Benar-benar lucu. Apakah masih ada yang ingin datang untuk mati? Jika tidak, maka pertandingan kali ini akan berakhir. Saya, Xiao Haotian, adalah yang pertama. Para Elders Zhang. Dalam pertandingan bela diri di kota garam hitam ini, saya menghabiskan waktu yang tepat. Kamu hanya baru saja terbangun dengan jiwa bela diri yang tidak memiliki bukti.
Orang yang kita cari adalah seorang jenius luar biasa yang terbangun dengan jiwa bela diri tingkat suci. Pasti, dia ada di atas Black Rock kalian. Jiwa bela diri tingkat suci, bagaimana mungkin? Itu adalah jiwa bela diri legendaris. Selama jutaan tahun tidak ada yang bisa membangkitkannya. 3 orang tetua suci pasti tidak salah merasakan. Tapi bagaimana mungkin? 3 orang tetua suci, aku, Xiao Haotian, sudah menjadi kaisar pertama Heian. Sedangkan mengenai apa yang kalian sebut sebagai suci, saya rasa kalian sepertinya telah meramalkan dengan salah. Tuan ini, apakah Anda yakin orang-orang dari Kota Garam Hitam sudah datang semua? Bukankah masih ada satu sampah yang bahkan tidak memiliki jiwa bela diri yang belum datang? Diperkirakan sekarang sudah dimakan sampai tidak ada tulangnya tersisa, kan? Siapa bilang saya sudah mati? Saya tidak akan tersisa meski dipukul sampai mati. Bai Lian, kamu. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa di sini? Tidak membuatmu membayar sebagai sampah. Bagaimana mungkin aku mati? Siapa kira siapa? Ternyata hanya sampah yang tidak dapat membangunkan rohmu. Kamu bilang kamu belum mati. Baiklah, bawa saudara perempuan sampahmu itu hidup-hidup di selokan. Mengapa kembali? Cari mati? Aku kembali untuk membalas dendam. Anjing, apa yang kamu katakan bahwa kamu ingin membalas dendam? Haha. Kamu ini sampah. Otakmu rusakkah? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Membalas dendam? Kau tidak pernah berpikir. Apa kau tahu siapa dirimu? Ingin mati bagaimana? Karena kau sengaja mencari kematian. Jadi tidak heran jika saya, bajingan, bersiaplah untuk mati dengan menyedihkan. Kamu bisa mencobanya. Ternyata ini adalah harimau perak petir dengan jiwa bela diri varian tingkat 5. Tidak bisa membunuh monster dengan jiwa bela diri dewa yang terbangun itu. Agak disayangkan. Tapi jika bisa merekrut anak ini, itu sudah cukup untuk perjalanan ini. Bilanglah kakek Hong Zenshan, dia juga datang. Anjing jalang akhirnya menyerah. Menyerah itu baik. Hanya kekuatan segini. 1A digunakan saja. Bagaimana mungkin? Ternyata bisa menyerang ke dunia alat raksasa. Kamu suka mendengarnya. Jika ini hanyalah sejauh ini kemampuanmu, kamu yang harus mati untuk Jin Empire. Jangan sombong, kau ini sampah. Kamu telah menghabarkan orang lain. Pasti mati. Wujen suci. Jika memang benar Wuhun suci, ini jadi menarik. Jiwa bela diri suci. Jiwa bela diri suci. Saya dari Mei Huashan Zuang, bersama menghancurkan langit. Jika bergabung dengan Mei Huashan Zuang, saya akan memberikan segalanya, sebagai pemimpin yang terhormat, untuk membantumu bergabung dengan kami. Amitabha. Amitabha. Aku anak dari seluruh makhluk di dunia. Bergabunglah dengan kami. Bagaimana mungkin ada jiwa suci dari jiwa suci? Perintah juga mencerminkan kepribadian. Orang-orang di masa depan tidak memiliki kemanusiaan, kataku. Apa yang ada di depanku yang berbicara dengan sembrono dan bertindak? "500 tahun. 500 tahun. 800 tahun. Pernahkah terjadi sesuatu? Kamu ingin mati, bukan aku. Aku hanya ingin kamu mati." Manis sekali. Manis sekali. Niat ini tidak lebih dari debat tentang 5. Untuk mencari kekaisaran di perjalanan 6.000 li tanpa kembali. Jika muridku ini dapat menyerang dengan satu tangan, Kaisar Qiankun dan 3 orang besar lainnya, kekuatannya pasti luar biasa. Murid ini menghabiskan hari di sini. Hahaha, baik. Guru ini akan menangkapnya untuk kemudian melanjutkan upacara penerimaan murid. Lututlah. Bersembunyi. Bermain keras, silakan lakukan. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan dengan berlutut. Aku bibi kecil, Gui Jie.
Guiji ya, si setan. Kamu itu apa sih? Aku berlutut. Baiklah, semoga ini membuatmu mati. Buang bunuh dia. Merebut kepiting raksasa. Bagaimana jika dia membangunkan Ji Tiansheng Wusol? Dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Barusan bukan dia yang sombong? Coba sombong lagi satu kali. Apa yang mau kamu lakukan? Adik perempuanmu benar-benar harum. Begitu cantik, saya jadi sedikit cemburu. Bagaimana kalau saya lakukan sesuatu pada adikmu di depan semua orang hari ini? Yang mulia. Lepaskan adikku. Lepaskan adikku. Baiklah, berlutut. Berlutut dan minta dengan baik padaku. Nona, ingat baik-baik celahnya. Saya tidak sabar. Ini adalah tanganmu. Saya adalah penerus di Beiping. Kamu adalah anjing gemuk yang mati. Kamu memilih saya. Dewa Sembilan Surga memanggil Elders. Ini setengah benar setengah tidak. Dewa Sembilan Surga memanggil Elders. Apakah saya membunuh terlalu sedikit sebelumnya sehingga tidak bisa diingat? Saya adalah Zhen Xiaozong generasi ke-9243, Wei Mingsui. Apakah Anda mau menjadi menantu? Bisa. Tapi mereka harus mati. Bisa. Setelah memikirkannya, 9 Dewa Jenderal adalah jenderal terbesar di dunia. Bunuh yang asli. Karena kekuatan Qin Kuan Jiao. Dan kamu Shen Xiao Zuang tidak akan berhenti sampai salah satu dari kalian mati. Hahaha. Aku sudah mendengar ini lebih dari 10 kali. Baiklah, kamu bisa mati dengan tenang. Mati di depan pintu. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang berbicara. Tak lama lagi. Dewa akan menurunkan bencana untuk memutuskan garis keturunan kamu di Shenzhou. Tidak menyangka ayahmu mengajarkan teknik ini padamu. Jika kita bertemu lagi, kamu tidak akan beruntung. Surga. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Bagaimana perasaannya? Terima kasih, senior. Apakah engkau mau menjadi muridku di bawah payung Dewa Shangdi? Jika engkau menjadi muridku, aku bisa membuatnya pulih. Apakah engkau benar-benar serius? Aku Beomong Hyeon selalu menepati janji. Muridmu, Xiao Yi, menyembah guru. Hahaha datang. Cepat bangun, Siri. Xiao Yi adalah muridku dari sekte Shen Xiao. Menarik. Sepertinya sekte Shen Xiao akan melahirkan seorang jenius. Sepertinya aku harus pergi untuk meditasi. Guru, adikku. Dia bagaimana? Luka sudah stabil. Namun, untuk membuatnya berbicara itu agak sulit. Karena racun sudah masuk ke dalam meridian tenggorokannya. Hampir sempurna dalam dagingnya. Jika kita dengan mudah mengeluarkannya. Apa yang kamu katakan? Jangan terburu-buru. Ada cara untuk itu. Harus diurus. Tapi itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Asal kau bisa menyelamatkan adikku. Naik gunung berapi atau masuk api, aku akan rela.
Asal aku bisa menyelamatkan adikku, naik gunung berapi atau masuk api, aku akan rela. Kau pernah mendengar jalan menuju surga? Tidak. Jalan menuju surga adalah sebuah rahasia ajaib di benua Jiutian. Di dalam surga tersembunyi ini, ada banyak peluang. Namun untuk bisa masuk, setidaknya harus memiliki roh bela diri 5 kualitas atau lebih. Dan harus berusia di bawah 20 tahun. Di jalan menuju surga ini, kau harus menyembuhkan adikmu, saudara laki-lakimu yang jenius. Di mana jalan menuju surga itu? Saya akan pergi sekarang. Jangan terburu-buru. Jalan menuju langit baru akan dibuka dalam sebulan. Dalam waktu sebulan ini, saya akan mengajarkan 7 metode Shen Xiao kepada. Dan kamu harus menguasainya dengan sempurna. Karena begitu masuk ke kota Tongtian, yang dihadapi adalah serangan mematikan dari semua sekte terkemuka di dunia. Semua jurus terakhir dari semua aliran terkemuka. Takut jika klan Shensu kami akan bangkit kembali. Karena sejuta tahun yang lalu, seluruh benua Nineveh sepenuhnya menganggap klan Shensu sebagai pusat. Setelah itu, leluhur klan Shensu memimpin seluruh klan Shensu untuk mendirikan jalan surgawi di atas jutaan kerajaan. Yang benar-benar sangat tragis. Namun, yang tak terduga adalah, ini adalah klan Dewa Sembilan Langit yang kalah. Sekelompok orang jahat masuk ketika tidak ada yang mengawasi. Mencuri warisan kami, membunuh keluarga kami sejak saat itu. Garis keturunan Shen Xiao mulai diam-diam berdoa. Untungnya leluhur Shen Xiao meninggalkan secercah kekuatan. Melindungi 2 murid mereka. Jadi warisan tidak terputus. Dari saat itu, garis keturunan Shen Xiao mulai hancur. Hingga menemukan makhluk gaib Wushan. Yang memiliki jiwa suci. Aku juga tepat karena alasan ini. Jadi Hong Zenshan ingin membunuhmu. Namun, meskipun dia memiliki keberanian besar, dia juga tidak berani berbuat nekat. Hah? Ada orang datang. Kakek aneh itu menculik kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Sakit, 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 sakit. Berani juga kamu. Berani mengintip rahasia jiwa perang suci. Benar-benar cari mati. Apa itu jiwa perang suci? Ah, apakah ini benar-benar jiwa perang suci? Lao Tang masih hidup. Jiwa suci yang hidup. 1 dalam 100 tahun. Dia benar-benar sudah berubah. Sekarang dia adalah adik muridku. Jangan dipukul, nanti jadi bodoh. Mulai sekarang, kamu adalah adik muridku. Kalau ada apa-apa, kakak, silakan saja. Ah. Guru. Rongrong, kamu pergi meditasi dulu. Jalan menuju langit segera dibuka. Jangan sampai salah langkah. Aduh, sudah tahu, sudah tahu. Tidak boleh ada kesalahan. 9 nyawa, 1 kehidupan. Kesempatan terakhir bagi sekte Shen Xiao. Xiao Yi. Guru, duduklah bersila. Jalan yang tinggi dan angkuh. Aku. Juga berlatih di sini. Sebulan kemudian aku akan membawamu ke jalan langit. Selain mendapatkan warisan Shen Xiaoku, aku juga berharap kamu mendapatkan jalan daftar Tuhan di jalan langit. Tidak disangka dalam waktu yang begitu singkat bisa mengorbankan Shen Xiao 70. Dulu aku menghabiskan waktu 6 bulan untuk mengorbankan nyawa ini. Tak heran, sungguh luar biasa. Kali ini pasti akan membawaku dan Shen Xiao menuju kejayaan. Ksatria Shen Xiao, saya sudah mengumumkan. Jalan jahat adalah jalan menuju surga. Memang pantas menjadi ksatria yang memiliki jiwa suci. Dulu, guru juga menghabiskan 100 tahun untuk mengalahkan Master Shen Xiao dengan tuntas. Baiklah. Saya akan membawa Anda ke jalan menuju surga. Jalan menuju surga harus diikuti dengan baik. Jangan berlarian kemana-mana. Ada apa? Cari saja senior. Senior sudah pergi. Itu merepotkan.
Kata-kata Anda adalah tentang jenius terbaik di dunia. Tapi karena sifat khusus jalan menuju surga, kekuatan mereka akan dipaksa turun ke tingkat yang sangat rendah. Mengajar King Ming akan diserahkan padamu, Master. Tenang saja, Master akan menjaga adik kecil dengan baik. Siapa yang berani mengganggunya? Aku akan menghancurkan kepalanya. Ayo. Masa depan Shen Xiao ada di tanganmu. Adik kecil. Buah ini cukup bagus, bisa meredakan, saudari elf. Luka-lukamu akan kubantu lepaskan terlebih dahulu. Kelincahanmu cukup baik. Tidak heran kau adalah murid Xuan Xiaozong. Bolehkah aku memperkenalkan diri? Aku adalah murid Tower of Yafenli Mandate, Bai Chen, berdasarkan perintah dari sekte kami. Bolehkah ku beri nama Anda? Murid Tianming Tower Bai Fengzong. Aku izinkan namamu. 1 dalam 100 tahun. Ada sedikit kemampuan dalam diri. Sayangnya aku berbelanja. Selamat tinggal Guizhou. Berani mengganggu adik guru saya. Akan kubunuh adikmu yang kecil. Bagaimana? Saya hebat, kan? Sangat hebat. Siapa kamu? Hei, apakah otakmu sedikit bermasalah? Aku sudah memanggilmu senior. Kamu bisa jadi siapa lagi? Sangat baik. Rekayasa ini. Saya catat. Masih takut apa? Kamu. Pergi nanti adik. Kita pergi ke jalan menuju surga. Kamu. Istirahat. Pergi. Aku putus. Keluar. Kau memang berani datang ke tempat terlarang. Kau memang berani datang ke tempat terlarang. Bahkan membawa seorang gadis kecil bersamamu. Tak kusangka, Xiao Yi, kau benar-benar bisa merayu rubah kecil. Sekali lagi, aku akan memecah kepalamu. Kau tidak mengerti situasi sekarang, hah? Hanya dengan perintah dari kakak Hao Tian, kalian semua harus mati. Cukup. Xiao Yi, aku tidak akan buang-buang waktu denganmu. Jika kau mau menundukkan diri dan merendahkan diri di tanah, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, bagaimana kalian mati? Sama sekali tidak tahu. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, bagaimana kalian mati? Kamu juga datang. Kamu bisa datang. Dia adalah putra suci Zhang Yunxi dari sekte Jiutian. Peringkat ketiga di daftar jenius Qianlong. Apa itu daftar Qianlong? Daftar jenius di seluruh benua Jiutian terdiri dari 150 orang. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar kekuatannya. Dan dia juga telah memusnahkan 6 negara, dengan mengorbankan jutaan nyawa rakyat untuk mencapai status putra suci yang tertinggi. Sekarang, kalian hanya memiliki 2 pilihan. 1. Menyerah kepada agama kita Nin Heavens Divine Sect. 2. Membawa orang itu, aku memilih. Jalur ketiga. Aku memilih jalur ketiga. Untuk nama Xiao Hao Tian tidak salah. Saudari senior, biarkan aku. Baik. Berhati-hati. Tuhan. Bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Sudah siap untuk mengejar. Sheng Tongtian, daftar dewa akan segera dibuka. Kita harus naik gunung sekarang. Tidak perlu terburu-buru, hidup atau mati. Anak suci ini juga tidak akan tenang. Bukankah itu hanya sebuah jiwa bela diri suci? Sekolah Dewa Sembilan Langit adalah yang terkuat di dunia. Apakah kita masih takut pada seorang bocah belia? Bocah belia. Tahukah kalian bahwa bocah belia ini 7 tahun yang lalu membuat kita, Sekolah Dewa Sembilan Langit, menghadapi pedang besar? Apa yang kamu katakan? 1000 tahun yang lalu, pemimpin lama meminta pendeta besar untuk meramalkan nasib Sekolah Dewa Sembilan Langit. Akhirnya, imam besar itu memberitahu dinasti Yao Timur bahwa dinasti Xian yang agung, membongkar kacamata hitam para pejabat. Segera akan muncul seorang pelayan suci yang terbangun.
Apakah ada dosa atau tidak? Jadi, Hong Xianglao sangat terluka. Saya mengerti, tetapi kali ini saya benar-benar tidak menyangka Bei Mingxuan juga muncul. Artinya anak ini di masa depan akan memusnahkan sekte Dewa Sembilan Langit. Tidak heran perjalanan ke Tian ini mengalami kesulitan besar. Hanya untuk membunuhnya. Tidak heran perjalanan ke surga kali ini menghadapi banyak kesulitan. Hanya untuk membunuhnya. Kalian sekarang tahu mengapa tidak? Mengerti kan? Putra Suci, lebih baik Anda pergi ke istana dewanya untuk mengejar dan membunuh sampah itu. Xiao Yi adalah sampah. Apa kamu juga sampah? Iya. Saya yang salah. Saya salah. Sudahlah. Untuk siapa lihat adalah 1 jam. Saya ingin melihat mayat Xiao Yi nanti. Kamu cepat pergi. Menungguku hanya akan mendorongmu. Kamu tunggu di sini dulu. Shenlong segera akan datang. Adik kecil, ayo, akan mengobati kamu. Apakah kamu mencariku? Aku memang mencarimu. Kamu Jingze. Jingze. Baru saja lewat 2 jurus. Tidak terlihat jelas ya. Tidak menyangka kekuatanmu ternyata masih kurang. Masih belum cukup untuk melihat kekuatanmu. Hanya melihat diriku sekarang ingin membunuhmu. Sempurna. Coba saja, aku sekarang akan mengambil kepalamu. Belajar menguasai ilusi 70. Baru berapa lama? Masih yang ke-20. Tidak ada yang berani menghalangiku menuju jalan ke langit. Kamu terlalu meremehkanku. Yang bisa memaksaku menggunakan teknik rahasia tidak ada yang pertama. Xiao Bai Xie Hu Yuan. Sue Leisa. Gan Xie sudah mati. Wahahaha. Ingin membunuhku? Kamu tidak ingin menyelamatkan kekasihmu itu? Atau kamu tidak ingin Xiao Qinglin, anjing kecil itu? Anjing miskin. Di mana kepala adik paman? Di mana kepala adik paman? Katakan padamu, ada di santo itu. Tanyakan pada sang putra. Jika kau membunuhnya. Aku takut di tengah alam semesta ini tidak ada yang benar-benar mati. Zhang Lingzi, sebagai perwakilan ajaran suci. Berani sekali kau menyusun rencana jahat terhadapku. Ini benar-benar memalukan. Lalu, apa pedulinya? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Seolah-olah terkena racunku. Meskipun dia memiliki hati yang suci. Ingatlah dosamu. Kamu malah yang kedua. Hahaha. Saya, Xiao Yi, memberi kamu kesempatan. Tidak perlu, tunggu dulu. Asalkan kamu melepaskanku. Aku akan memberimu obat penawarnya. Menyelamatkan jasadmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Tidak ada pilihan lain. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menang. Kecuali kamu pergi ke tempat suci. Jenius. Tapi dia akan segera menjadi dirinya sendiri. Anak. Ah, tampan. Cium. Terakhir kali, Xiao Yun yang sudah memikirkan ini. Hal ini, jika ini terjadi, Zunlong mungkin benar-benar akan. Serahkan padaku, serahkan orangnya. Aku tidak punya pilihan. HMPH. Mau diberi, mau apa? Baiklah. Sebenarnya sudah kuberikan padamu. Pergilah ke tangga surga, ambil sendiri. Hahaha. Daftar dewa dibuka. Aku akan memberinya daftar dewa. Ingin pergi tidak semudah itu.
Kau benar-benar berani mendekat. Tidak takut mati. Jika hari ini tidak mendapatkan obat, pasti akan mengambil kepalamu. HMPH, kau ini otaknya tidak beres, ya? Kata-kata pun tidak bisa diucapkan. Ambillah kepala anak suci hanya denganmu. Saat aku mendapatkan obat suci untuk menyelamatkan susterku, itulah hari kematianmu, Zhang Lingxi, menuju dunia bawah. Ini menapaki tangga dewa. Dapatkan lengan jenius. Tunggulah anak suci memberimu kesempatan ini. Lompati mereka. Aku akan biarkan kamu masuk. Terima yang kedua. Aku tergantung. Aku menarik. Berjuang sampai mati. Bertindak cepat dan tuntas. Aku sendiri mau memukul lift. Lagi patah semangat. Xiao Yi, jangan coba-coba bertahan lagi. Hari ini, bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Xiao Yi, kau anjing busuk. Setelah kau mati, aku akan mengirim adikmu ke pelacuran. Aku mencari kematian dengan cara dipotong-potong. Banyak orang menindas seorang murid baru di Shen Xiao. Kau? Halo, ada apa ini? Ini kan Li Hanjing, yang kedua di daftar Qianlong? Dia tidak seharusnya sedang bersemedi, bagaimana dia bisa sampai ke Jalan Tian? Bocah. Ini pasti harta Okinawa. Biarkan aku menangani ikan kecil di sini. Kamu suruh pergi ya sudah pergi saja. Jangan bicara omong kosong. Terima kasih banyak. Seru sekali. Apa kamu sudah bertanya padaku? Sekelompok orang bodoh berani bersikap angkuh padaku. Tidak menyangka bisa menulis di sini. Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Li Hanjiang 3 tahun yang lalu saat pertempuran Qianlong. Aku sudah ingin bertarung denganmu. Tetapi sayangnya tidak ada kesempatan. Sekarang biarkan aku lihat seberapa kuat dirimu. Apakah Yang Gu yang kebetulan sudah sampai di sini? Jangan berhenti, aku akan memberi jalan dengan 9 pedang. Siapa yang berani menghalangi jalan akan mati. Jangan berhenti, aku akan membuka jalan untukmu dengan 9 pedang. Siapa yang berani menghalangi, akan mati. Keangkuhan dewa. Qin Xiang Yue, kau telah menyerap energi begitu banyak orang. Sekarang hanya untuk mengintimidasi seorang pemuda. Dapatkan 10 cangkir dari yang tersisa, maka akan mendapatkan sifat ilahi. Sifat ilahi dari sapi nomor 10 pada dasarnya adalah iblis. Oh, mereka yang berani mati. Tahan dia, Putra Utara. Ingin menghalanginya. Harus tanya saya dulu. Apa sebenarnya yang diberikan Li Hanjian kepada Xiao Yi? Hingga kamu mau membantunya seperti ini. Apa kamu tidak takut ilmu lautanmu akan punah? Punah? Kalian harus punya kekuatan untuk itu. Dahulu, Senior Beiming menyelamatkan nyawa guruku. Hari ini khususnya datang untuk mengembalikan kebaikan atas perintah guru saya. Tidak ada gunanya berbicara banyak dengannya. Mari kita tekan dia bersama-sama. Semut butiran juga ingin bersaing dengan bulan purnama. Hari ini kalian akan melihat warisan pedang immortal yang saya miliki, Li Hanjiang. Hari ini kalian akan melihat warisan pedang immortal yang saya miliki, Li Hanjiang. Sudah lama sekali. Tidak pernah merasa segembira ini sebelumnya. Akhiran ini adalah daftar Guangsu. Satu orang di peringkat ke-6 dan satu di peringkat ke-7. Kalian berdua sulit untuk ditangani bersama-sama, Li.
Jika Han Jiang terus seperti ini, kita hanya akan saling merugikan. Pada akhirnya kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Apakah ini sepadan dengan apa yang kamu dapatkan, Li? Zenji, menerima kematianmu. Kamu lihat, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi ya. Tunggu, mereka berdua sudah mau pergi ke kastil. Bagaimana kalau kita berhenti sejenak? Semakin dekat dengan batu nisan, tekanan dari batu nisan semakin kuat. Anak ini ternyata bisa menahan tekanan dari batu nisan seperti Zhang Lingzi. Mengira kamu dari ajaran Dewa Pingtian, mengorbankan kebebasan setiap orang. Sekarang jangan berbuat jahat mengganggu Divinigan. Anak itu hanyalah seorang pemuda cabul. Mengapa? Mengapa kamu bisa membandingkanku? Aku tidak bisa berhenti. Aku harus terkenal dengan Divinalis. Aku harus mendapatkan harta langka. Cerdik masih di sini. Masih menunggu saya. Saya tidak bisa menyerah seperti ini. Bisa membuat Tianzu Jun mati. Tidak mudah. Meskipun tidak ingin mengakui. Tapi kamu memang orang pertama yang bersamaku dalam sejuta tahun. Baiklah. Karena saat ini sudah sampai di sini. Aku akan memberimu sebuah martabat. Jalan Suantian, nama yang tercatat dalam daftar dewa. Yun Zong melihat King Lian. Mustahil, ini hanya bisa dimiliki oleh orang suci. Anak ini ternyata memiliki kualitas orang suci. Tidak heran orang tua itu sangat ingin melindunginya. Ternyata begitu. Tidak mungkin 9 hari. Benua ini sudah puluhan ribu tahun tidak muncul sosok menakutkan yang memiliki kualitas suci. Anak ini datang dari desa. Lantas bagaimana dia bisa memiliki kualitas seperti itu? Potensi suci. Tidak heran, tidak heran. Kepala Priest akan meninggal 1000 tahun yang lalu. Potensi suci. Bagaimana mungkin? Sampah. Bagaimana sampah bisa memiliki potensi suci? Bukankah aku yang salah? Tidak mungkin aku mungkin salah. Potensi suci. Lalu bagaimana? Di sini banyak sekali jenius. Aku tidak bermaksud agar dia bisa dengan mudah melewati jalan langit. Suci turun ke dunia. Hukum ilahi mengalir. Seperti pedang suci, pertanyaan surgawi dan langit ilahi. Mendapatkan jenius tiada tara dan harta aneh. Mutiara tulang burung kecil. Ternyata ini adalah obat suci ungu. Aku, Xiao Yi, berasal dari sekte Jiutian. Jika sekte-sekte lain masih ingin menjadikan Xiao sebagai musuh, maka jangan salahkan Xiao. Cukup, nak. Aku akan memberimu cara untuk selamat. Tapi kamu harus meninggalkan barang suci itu. Jika tidak, kamu akan mati. Ingin membunuhku hanya dengan kamu? Jangan mengira kamu sudah mendapat sang perawan. Lalu bisa beradu denganku. Lihatlah sendiri. Apakah kamu rasa hari ini bisa keluar dari jalan surga? Lihatlah sendiri. Apakah kamu rasa bisa keluar dari jalan surga? Hahaha. Mereka adalah 3 jenius luar biasa dari sekte Dewa Sembilan Langit. Hei Suelei Wudao, Lu Fengxian, meski ketiga orang ini tidak masuk daftar Qianlong, tapi mereka semuanya berada di 10 besar daftar Qianlong. Hari ini ketiga orang ini hadir. Xiao Yi pasti akan mati hari ini. Meskipun dia memiliki dukungan dari Li Hanjing, lalu apa? Dia tetap harus mati. Sheng Ping Wukun, Sheng Pin Tianfu. Selama dia masih hidup, Jiu Tianshen Jiao tidak akan tenang. Benar. Dia mati. Biarkan binatang ini mati. Aku ingin melihat binatang ini menderita lebih baik mati. Kalian tampaknya sudah siap untuk mati. Hari ini tahun depan adalah besok. Seperti pukul 1, 2, 3. Pedang di tanganku. Mulai. Berhati-hati. Inilah yang kalian sebut jenius. Dia malah membunuh Lubu dengan satu serangan. Hari ini tidak membunuh. Hari lain pasti akan menjadi bencana. Berani membunuh Fengxian. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat bersemayam.
Teman-teman yang sudah mati, cepat naik. Tidur. Tidur. Mati. Aku hidup atau mati? Tuan Huo. Roh Xiaoxi. Hati-hati, orang kulit hitam. Hati-hati, orang kulit hitam. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? 10 kali kekuatan untuk mencuci tulang sumsum. Ditambah lagi dia sudah mengembangkan kekuatannya. Jadi sangat kuat. Kau tahan dia. Berikan waktu untuk kekuatan sihir. Gunakan nyawamu untuk menghancurkan langit. Siapa yang membunuhku? Kalian siapa lagi yang ingin membunuhku? Xiao Yin. Apa yang kau inginkan? Sangat mudah. Membunuhmu. Saya adalah murid pribadi dari penatua dari 9 surga sekte dewa. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuh. Jika kau membunuhku, sekte 9 langit tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku adalah tunanganmu. Lihatlah, demi hubungan kita yang dulu. Jangan bunuh aku, ya? Aku bisa bekerja keras untukmu. Semua ini adalah ulah Xiao Haotian. Ya, semua ini adalah karena Xiao Haotian, bajingan itu memaksaku. Aku mencintaimu sepenuh hati. Ah, masih berani menyebut dirimu, pelacur ini? Akan aku potong-potong tubuhmu. Aku sangat ingin memotong tubuhmu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Aku pasti akan memperlakukan King Ling dengan baik mulai sekarang. King Ling, kau masih berani menyebut namanya? Kau menggali matanya dengan tanganmu sendiri. Aku akan mengkuliti kamu sampai ke tulang. Xiao Yu, kakak Xiao Yu, jangan bunuh aku tahu salahku. Katakan, di mana mata ganda dari roh? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu. Hehehe. Pahlawan dari Shinang ternyata juga datang. Orang-orang di belakangnya adalah ahli dari daftar Qianlong. Dia datang untuk apa? Apa dia juga mengincar Xiao Yi? Aku beri kamu 3 napas waktu. Bersujud dan serahkan Sen City, jika tidak. Berani sekali kau berbuat tidak sopan pada Lord Nangong. Kau ingin mati? Membunuhku di depan mataku. Bukankah ini sedikit meremehkan saya? Apa kau seorang anjing? Membuatku meremehkan. Anak muda, aku mengagumi keberanianmu. Berani berbicara kepadaku seperti itu. Jangan banyak bicara. Ayo serang saja. Kalau begitu, aku akan memudahkanmu. Tunggu. Jika kau membebaskannya, apapun syaratnya akan aku penuhi. Han Jiang, ini cukup sulit untukku. Zhang Lingzi mengirimku, tapi aku telah membayar banyak harga. Apa yang dia berikan padamu? Saya memberikan 2 kali lipat. Maka kamu benar-benar serius. Yang ada di dalam ini adalah tabung semut apa? Bisa membangkitkan kekuatan alam semesta. Kudengar mendapatkannya bisa menjadikanmu raja alam semesta. Dan bahkan setengah langkah menuju kesucian. Berikan kembali tabung semut adikku. Kembalikan mata kembar adikku padaku. Kau juga ingin mata kembar ini. Ini adalah mata adikku. Kembalikan padaku, aku bisa mengampunimu. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara sekarang? Benar-benar ingin melawanku. Jangan terburu-buru, kau bukan lawannya sekarang. Tenang saja, biarkan aku yang menangani ini. Nangong, kamu serahkan emosimu. Padaku, aku akan memberikan harta karun istana Dewa Laut, tombak Dewa Laut, untukmu. Bagaimana? Kamu seharusnya tahu asal-usulnya. Benar-benar. Benar-benar. Maaf.
Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kamu ingin bertarung denganku? Mungkin saya sudah lama tidak bertindak. Banyak orang sudah lupa. Uh, mungkin saya sudah lama tidak bertindak. Banyak orang sudah lupa kesedihan saya. Hanya dengan satu jari saja, Li Hanjing terluka parah dan pingsan. Inilah kekuatan yang menduduki peringkat pertama di daftar Qianlong. Bahkan Li Hanjing yang berada di peringkat kedua pun tidak bisa melawan. Nangong Chen mendapatkan warisan orang suci kuno. Memiliki kesempatan yang tiada tara. Memiliki kekuatan seperti ini tidak perlu heran. Sudah terlihat kan? Inilah nasib bagi mereka yang melawan Nangong Chen. Aku hanya menggunakan satu jari untuk mengatasi Jiang Zong Yilang. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk berlutut. Kemudian tepati janji itu dalam mimpimu. Daftar Qianlong peringkat 93 Xie Cheng. Daftar Qianlong peringkat 42 Si Jin. Daftar Qianlong peringkat 53 Zhang Qingfan. Daftar Qianlong peringkat 36 Tian Yi. Daftar Qianlong peringkat 37 Zhang Yi, Sial. Yuan. Ayo bersama. Ayo bersama. Galaksi berputar. Ternyata benar kata suku Shen Xiao. Hanya dengan satu serangan, Shen Xiao 5 sudah seperti ini. Memang benar kekhawatiran dari ajaran Jiu Tian. Kekuatanmu sangat baik. Bakatmu juga cukup bagus, tapi sayangnya. Hari ini kamu sudah ditakdirkan untuk mati di sini. Baiklah, kembali dan mati. Bunuh dia. Bagaimana mungkin? Nangong Chen telah mendapatkan warisan kuno. Bagaimana mungkin bisa kalah begitu saja? Makhluk dari daerah pegunungan ini bisa mengalahkan Nangong Chen dengan satu serangan. Nangong Chen adalah ahli terkemuka di generasi muda. Anak yang hebat, cara bertindakmu cukup bagus. Dia telah menghancurkan semua jimat yang tersisa. Kalau tidak, aku benar-benar bisa mati di tanganmu. Tapi tadi kamu juga yang terkena tembakan. Tetapi harga yang harus kamu bayar adalah nyawamu. Kalau punya kemampuan, hancurkan saja, kamu adalah yang pertama yang membuatku menggunakan jiwa senjata. Tentu saja juga yang terakhir. Sekarang bersiaplah untuk mati. Kalau tidak mati, siapa yang akan mati? Nangong Cheng serius. Dia sudah menggunakan jiwa senjatanya. Ketika pertempuran di Pulau Qianlong terjadi, tidak ada yang bisa memaksa Nangong Cheng mengeluarkan jiwa tempurnya. Sekarang anak ini malah membuat Nangong Cheng mengeluarkan jiwa tempurnya. Bahkan jika harus mati, itu sudah cukup untuk membanggakan diri. Ini adalah wilayahku. Di dalam wilayahku, semua nyawa orang berada di bawah kendaliku dengan mudah. Mengerti? Ini terlihat tidak bagus. Aku suka melihat mangsa berjuang. Katakan, kamu ingin mati bagaimana? Katakan saja. Semua sudah matang. Wow. Benar-benar tidak tahu diri. Ah, 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 ah. Para suci mengirim 5 suci diri. Kau akan menjadi tulang belulangku. Dan jiwa perang akan ditelan oleh jiwa perangku. Kau tahu, jiwa perangku bisa menelan orang lain. Jiwa perangmu adalah suci. Dan setelah aku menelan jiwa perangmu, jiwa perangku juga akan menjadi suci. Akhirnya hanya disayangkan. Semua kesempatan ini telah berlalu. Bisa adil. Ingin menelan Tianzu, kau pantas? Siapa yang berbicara? Yang memasuki Tianzu. Xuan Huang Keis, Yin dan yang berlawanan, Qian Kun Kun Hansuo.
Tadi siapa yang menyerang? Di hadapan aura ini, aku merasa seperti semut. Aura yang begitu mengerikan ini, bahkan belum pernah diberikan oleh pemimpin. Sungguh tak terduga. Bahkan para pahlawan pun kalah. Anak ini benar-benar beruntung. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu hebat. Ternyata Nangong. Hahaha. Tidak menyangka pemenangnya adalah kamu. Guru. Kamu bisa mewariskan ke Sheng Xiao dan menoleh kembali. Ada masalah apa? Selain itu, aku sudah tahu semuanya. Jika tidak berada dalam situasi hidup dan mati, tidak boleh goyah sama sekali. Jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa bela diri MU. Barang ini akhirnya jatuh ke tanganku. Hahaha, anak muda, Hong Hong juga. Sebenarnya, warisan yang ada di tanganmu dan semangatmu akan segera. Hahaha. Apa yang merupakan milikmu? Katakanlah. Apa yang merupakan milikmu? Orang ini, Xiao Ranming berkata. Apakah metode rahasia ini tidak takut pada kehancuran jiwa? Ah, bagaimanapun juga kamu tidak perlu tahu. Karena kamu segera menjadi mayat. Legenda. Memaksa saya. Saya adalah Dewa Darah. Musuh. Satu tembakan untuk mengakhiri hidupmu pasti menyenangkan. Tidak mungkin. Baru-baru ini terlalu sering. Apa yang mau kamu lakukan? Xiao Yi sekarang sudah menjadi cabang kuat. Jika tidak bertindak, dia akan melarikan diri. Jika tidak bertindak, dia akan melarikan diri. Siapa yang berani maju akan mati. Jangan pura-pura, Xiao Yi. Kau sekarang dalam keadaan terluka parah. Jika kita bersatu menyerang, kau pasti akan mati. Jika kau cerdas, segera serahkan harta itu. Terutama mata berat. Jika tidak, cobalah saja. Jangan berpura-pura di depan kami. Karena kau sudah tidak tahu malu. Aku tidak akan ragu. Mencari kematian. Mencari kematian. Semuanya mati. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Mereka semua adalah jenius dari daftar Qianlong. Kau telah membunuh mereka semua. Itu sama dengan melawan kekuatan di belakang mereka. Mereka yang mulai lebih dulu. Bahkan jika mati, ada alasan untuk sekte di belakang mereka. Jika Xiao Yi merasa takut. Kali ini benar-benar nyaris mati. Tapi untungnya berhasil mengambil kembali harta penting dan harta langka Qingling. Kau bisa pulang sekarang, kan? Mohon maaf. Saya ini di mana? Ah, kamu sudah bangun. Bolehkah saya bertanya, Nona? Nama saya Qi Yuyan. Saya dari keluarga Qi. Hari itu saya pergi ke gunung untuk mencari obat. Melihat kamu pingsan. Saya membawamu pulang. Tapi tidak disangka kamu sudah pingsan lebih dari sebulan. Pingsan selama ini? Iya, selama sebulan ini. Aku terus memberi kamu ramuan sup ini. Ada wanita tua. Nona, Nona, tidak baik, orang-orang sudah datang lagi.
Kepala keluarga sudah terluka parah. Kamu bilang apa? Cepat, pergi lihat. Di istana sangat dingin. Sudah pulih 80%. Sepertinya daging yang dilaporkan untuk diperbaiki ini secara kebetulan memulihkan wajahmu. Kau orang tua, aku beri kau kesempatan terakhir hari ini. Serahkan anggur Qin Yuan itu. Dan berikan apa yang aku minta. Kalau tidak, kalian akan hilang seperti Tian Qi. Feng Cheng hilang. Yan Yu adalah putri satu-satunya saya. Dia adalah permata di telapak tangan saya. Jangan bermimpi tentang putra-putra Qi. Kau mau kecuali aku mati, lama-lama. Biarkan semua orang di keluarga Qi tidak tersisa. Pelayan datang. Kau bilang saja, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar menganggap aku Qi Zhenghai mudah ditaklukkan? Ayo, datanglah. Dengan kemampuanmu yang seberapa ini, masih berkeliaran di sini, apakah kau merasa sudah hidup terlalu lama? Orang tua, saya tanya kamu sekali lagi. Apakah manusia dan barang itu berhubungan atau tidak? Berharap bisa membunuhku. Berhenti. Ayah. Sulin, cepat lepaskan ayahku. Yuyan, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja. Lepaskan ayahmu. Baiklah, itu tergantung bagaimana kamu beraksi. Selama kamu mau melepaskan ayahku, apapun yang kamu katakan, aku setuju hehe. Biar kamu jadi milikku. Harta keluargamu. Matilah. Matilah, Yuer tidak boleh setuju padanya. Jika kamu setuju padanya, aku tidak akan mengakui kamu sebagai putriku. Asalkan kamu mau melepaskan ayahku. Apapun yang kamu katakan, aku setuju. Yuer, kamu bodoh. Kamu benar-benar bodoh, berlututlah. Hahaha. Lepaskan dia. Saya ini apa sih? Lepaskan dia, saya bisa membiarkanmu pergi. Jika tidak, apakah kamu sedang berbicara padaku? Hei, apakah kamu tidak punya sedikit pun hati nurani? Nona itu telah menyelamatkan hidupmu. Kamu tahu apa akibatnya jika melawan keluarga Su? Justru karena Nona Qi telah menyelamatkan hidupku. Jadi hari ini saya beraksi. Butler Lu, berikan benda ini, aku ingin memuntahkannya. Butler Su. Butler adalah ahli pengumpulan energi di kota Tianfeng. Namun, dia bisa pingsan hanya dengan satu tamparan dari bocah ini. Ini terlalu menyedihkan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang tidak menghargainya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Kalau tidak, saya akan membuat Anda tidak punya tempat untuk dikuburkan. Guru saya adalah kepala kota puncak. Nyonya Qi. Mulai hari ini, kota puncak ini akan... Siapa kamu? Berdarikah berani menyerang Su Zhao? Hahaha. Sungguh tak terduga, seperti mencarikan jarum di tumpukan jerami. Tapi akhirnya didapat tanpa usaha. Tak menyangka bahwa Xiao Yi, yang diburu oleh banyak kekuatan, ternyata muncul di kota Tianfeng yang kecil ini. Sungguh mengejutkan. Raja Lai dari Paviliun Api. Baru saja kau bilang aku diserang. Hampir menghabisi para jenius di jalan menuju surga dengan daftar Kaisar Qianlong. Bukankah mereka harus dikutuk bersama oleh berbagai klannya? Ini bukanlah jalan menuju surga. Membunuhmu itu mudah bagiku. Namun, aku melihat kinerjamu di jalan menuju surga cukup baik. Aku memutuskan untuk memanggil penjaga kota untuk mengantarmu pergi. Jika kita berada di jalan menuju surga, aku bisa melihat seberapa jauh kamu bisa lari. Tapi ini bukan jalan menuju langit. Kekuatan saya ada di bumi. Jadi Anda mengerti? Sebenarnya, Tuan Muda sudah membunuh. Anak muda, kamu berani membunuh Wang Lai. Siapa yang memberimu keberanian? Dia ingin membunuh saya. Saya bisa membunuh dia.
Mengapa Jenderal datang kali ini adalah untuk membalas dendamnya. Jenderal datang kali ini adalah untuk membalas dendamnya. Hanya 2 anjing dari Lihu saja. Jika mati, ya mati. Siapa yang layak untuk saya balas dendamkan? Saya katakan yang sebenarnya. Saya mengincar kepala atasmu. Oh ya? Jika berani, datanglah untuk mengambilnya. Susu segar. Apa? Cuma segini kemampuannya sudah ingin mengambil nyawaku? Dikatakan dia hampir membunuh semua yang ada di daftar Qianlong seorang diri. Dan mendapatkan pengakuan dari daftar suci. Dikatakan dia memiliki bakat seorang bijak. Sayangnya, lawannya terlalu kejam. Semua jenius ini telah dia bunuh. Kamu bilang 3 helm emas itu. 3 emas ini adalah yang paling hebat milikku. Kamu harus mengatakan bahwa Lin Haijing di atas tanah tidak mungkin baik-baik saja. Apalagi ini juga. Bagaimana mungkin? Ada juga. Sekarang giliran kalian. Kamu ingin mencoba melawan saya. Bukankah kamu terlalu memandang dirimu sendiri? Saya sudah sampai di wilayah Ninghai. Kau ini anak kecil dari desa kecil. Mengapa kau begitu hebat? Kalau kau tidak mengerti, kau turun dan pikirkan baik-baik. Apakah kau mau menyerang saya? Jika kalian sudah bersiap untuk menyerang saya, kalian harus siap untuk dibunuh oleh saya. Kalian semua datang untuk membunuhku. Kami tidak tertarik padamu. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Senior Bei Mingxuan sudah hampir tidak bisa bertahan. Apa? Ulangi sekali lagi. Kau bisa tidak percaya. Tapi faktanya memang begitu. Jika tidak percaya, maka langsung menuju Istana Feiyang. Sangat bagus. Guru. Guru. Ada apa denganmu? Guru, bagaimana kamu bisa datang? Kau tidak mati ya? Bagus, asalkan kau tidak mati. Semuanya mudah diatur. Keluarlah kalian semua. Keluarlah kalian semua. Swimming, apa yang ingin kau lakukan? Kami berdua tidak menghalangi muridmu untuk masuk. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalian berdua sebelumnya berhutang budi padaku. Sekarang aku ingin kalian membantuku satu hal. Hahaha. Apakah kamu ingin kami membantumu melatih penerus Shen Xiao? Bukan, aku ingin kalian membantuku menjaga hukum. Harus ada sedikit dukungan. Apakah itu bisa dilakukan? Sedikit dukungan? Tapi akibat dari tindakanmu ini, kamu akan hancur berkeping-keping. Hahaha, aku sudah terluka parah. Perjalanan ke barat tidak lama lagi. Lebih baik kau beri penghormatan spiritual pada muridku. Baiklah, aku setuju. Namun mulai sekarang, kalian dari garis keturunan Shen Xiao tidak akan memiliki hubungan lagi dengan kami berdua dari Injian. Baiklah, kecil ini duduk di pangkuanku. Guru, guru. Guru, ini siapa? Guru, ini siapa? Setelah kamu hilang tanpa jejak, aku pergi ke klan Sembilan Langit untuk menuntut penjelasan. Namun, tidak disangka bertemu dengan 4 kultivator agung dari persekutuan patah ruang yang bekerja sama melawanku. Beruntungnya aku berhasil membunuh 2 orang di antara mereka sebelum bisa kabur. Namun, tidak disangka aku sudah menerima kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi mulai sekarang, warisan klan Shensuoku milikku telah sepenuhnya diserahkan kepadamu. Jadi benar-benar sudah hilang. Setelah saya mengatur ini untukmu, kamu bisa langsung masuk ke dalam gua. Begitu. Guru, jangan. Guru. Ah. Akhirnya selesai juga. Guru, guru, Anda tenang, saya pasti akan membalas dendam untuk Anda. Hancurkan saya.
Ilusi ini mencari mati. Bagaimana Anda membongkar ilusi kami? Saya harus mengatakan bahwa ilusi kalian memang tinggi. Namun kalian salah menghitung satu hal, yaitu setelah kami, kaum Shen Xiao, membangun metode Shen Xiao. Dan perasaan ini semakin kuat setelah kematianmu. Namun, aku tidak memiliki sedikit pun. Ini adalah celah terbesar. Pertahanan bukanlah pertahanan dengan pedang bersama. Tubuh pedang. Kini sang putra telah mati dengan tragis. Jalan menuju langit. Tidak tahu kapan kita bisa menuntut balas. Bei Fangshuan. Kamu bilang apa? Kamu menuduh Bei Fangshuan. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Dia tidak akan dituduh. Tuduhan sekarang, Bei Fangshuan telah mencapai tingkat Wansheng. Di dalam agama, selain wali tertutup, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Laporkan hal ini kepada ajaran. Bagaimanapun, Zhang Lingzi masih muridnya. Guru yang bodoh ini kini sudah berada di tahap krusial untuk terobosan. Jika memberitahu guru, jika terobosan gagal, apakah kamu bisa menanggung kemarahan guru? Terima kasih atas petunjuk, Yang Mulia. Terima kasih atas petunjuk, Yang Mulia. Mengenai yang lain, kamu tidak perlu pedulikan. Namun jika benar-benar tidak tahu diri dan mencari masalah dengan Bei Mingxuan, apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Taishang, hukuman lebih kuat dari manusia. Pemimpin tidak keluar dari meditasi. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kekuatan Han Sheng tidak bisa dibandingkan dengan yang biasa atau jalan berliku. Namun dibandingkan dengan Bei Mingxuan, anak kecil Xiaoyi itu lebih mudah ditangani. Tenanglah, Taishang. Saya sudah mengatur semuanya. Anak ini pasti akan mati. Bei Ping, kau keluar sini, keluar sini. Selalu ada beberapa makhluk yang tidak tahu diri. Badut cantik itu. Muridmu sedang membunuh orang yang tidak bersalah di jalan surgawi. Tidakkah ada yang ingin kamu katakan? Apakah itu bukan pembunuhan yang tidak bersalah? Kalian seharusnya lebih memahami daripada saya. Kami tidak datang hari ini untuk mendengarkanmu. Tetapi untuk memintamu menyerahkan orang. Serahkan muridmu. Kalau tidak, mulai sekarang tidak akan ada lagi Shen Xiaosongmu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi Shen Xiaosongmu. Nada bicaramu. Bilang apa? Aku malas berdebat denganmu. Cepat serahkan anak harammu itu. Jika saya tidak membayar, itu berarti saya harus menyinggung perasaan mereka. Jika kalian hanya memiliki kekuatan sejauh ini, itu membuat saya sangat kecewa. Aroma itu? Apakah kau sudah mencapai tingkat semi suci? Kau sepertinya bukan orang yang bodoh. Saya mengumumkan. Mulai hari ini, Sekte Shen Xiao akan masuk lagi. Bei Mingxian, apakah kamu gila? Kamu pikir dengan setengah hidupmu yang sudah dilatih bisa membuat Shen Xiao ada di dunia ini? Itu benar-benar lelucon. Ini bukan lelucon. Siapa lagi yang tidak terima? Setelah sekian lama mengikuti, masih belum muncul? Biarkan kamu bergerak dulu. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Kembali ke asal. Hahaha. Pintu langit seharusnya sudah terbuka. Sekarang ikut aku kembali. Tunggu 3 tahun lagi, pas untuk memasuki langit. Guru. Hahaha bagus. Kamu benar-benar mengejutkan aku, anak muda. Ternyata hampir membunuh semua jenius dalam daftar naga tersembunyi. Mereka yang pertama ingin membunuhku. Aku membunuh mereka juga tidak apa-apa. Guru. Saudari seniormu hampir dibunuh oleh mereka. Membunuh mereka adalah hal yang baik yang tidak kulakukan. Kakak, bagaimana keadaannya sekarang? Masih dalam keadaan koma, tapi sudah tidak ada masalah besar. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mendapatkan warisan dan harta langka? Ini adalah leluhurmu. Sayangnya, tidak ada urusan dengan saya. Xiao Yu, ingatlah. Ini adalah wajah saya di tengah malam. Mengerti?
Mengerti. Guru. Tunjukkan kepadaku jiwa bela diri yang kamu miliki. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Begini, ada apa? Itu karena kamu menggunakan teknik. Shen Xiaoran akan mengatakan. Hal ini sangat merugikan bagi roh bela diri Wu. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dibalik. Namun, roh bela dirimu tampaknya dipengaruhi secara ekstrim. Apakah ini adalah roh bela diri Sheng Ping? Aku juga tidak terlalu yakin. Pacar dan saudara iparku diserahkan kepada Anda. Sekarang aku harus masuk meditasi tertutup. Ya, memang seharusnya begitu. Kau tenang saja saat kau keluar dari tempat itu. Guru pasti akan mengembalikan adik dan kakakmu yang ceria. Senior, cepat katakan apa yang ingin kau sampaikan. Senior, cepat katakan apa yang ingin kau sampaikan. Senior, apakah dua senjata itu bisa kau berikan padaku lagi? Kekuatan senjata itu memang sangat besar. Sungguh mengagumkan. Bagaimana jika kau mau? Kau mau? Jika kau dapat mengalahkan 5 master ini, aku akan memberikanmu 3 jurus pedang. Bagaimana? Tidak, sungguh alami, tetapi syaratnya adalah kau harus menyelesaikannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku sudah mengunci jiwa senjatamu sejak lama. Bertarung dengan master bela diri, aku tidak mungkin membiarkanmu memiliki bakat. Ayo berjuang. Dia telah berkembang. Sepertinya dia menjadi pewaris Dewa Langit. Dia telah berkembang. Sepertinya dia menjadi pewaris Dewa Langit. Kamu bilang apa? Dia bahkan berjalan di jalan Dewa Shen Xiao. Aku juga tidak jelas Menarik untuk dibicarakan Dulu dia dan Shen Xiao saling tidak suka. Tidak menyangka tidak menyangka. Ternyata diwariskan kepada Shen Xiao. Sementara itu, kita tidak membahas ini dulu. 3 hari lagi, pintu langit akan dibuka. Bagi mereka. Meskipun sudah 3 tahun, tapi itu juga terasa singkat. Hal-hal itu sangat jahat dan menakutkan. Jika mereka benar-benar pernah bersentuhan, takutnya, orang yang benar-benar ingin tinggal tidak banyak. Apakah dia sudah beraksi? Dulu dia jatuh di luar gerbang bintang. Sekarang saatnya dia kembali. Dewa Langit jatuh. Sekarang dia telah mendapatkan warisan Dewa Langit. Mungkin dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, meskipun Aozu masih hidup, dapat ditekan kembali. Hahaha. Sudah dimulai. Sejak Raja Dewa dan Kaisar Manusia jatuh. Kami belum pernah menunjukkan kemampuan kami lagi. Sekarang kami tidak perlu menyembunyikannya lagi. Yin Tianzi, sebagai jenius terhebat di ajaran 9 langit. Bisakah kamu mewakili ajaran untuk pergi ke gerbang angkasa? Jika kau mau, aku bisa menjanjimu apa saja. Selama masih dalam kemampuanku. Lalu Zhang Lingzi? Bukankah seharusnya dia memimpin? Zhang Lingzi sudah terbunuh saat di Tongtian Road. Itu yang tidak kukira. Aku mengerti. Tenang saja, aku pasti akan membalas dendam ini. Tapi, kamu harus memenuhi satu syarat. Katakan mulai sekarang. Kamu mau Wu Chan. Hanya akan menjadi milikku. Setuju? Tapi orang itu sudah sepenuhnya hilang. Hanya seorang sampah yang beruntung saja. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan menghabisinya. Terlalu tinggi. Dalam waktu dekat dia akan menjadi makanan untuk jiwa tempurku. Hahaha. Apakah kamu sudah siap? Gerbang langit akan segera dibuka. Di sana adalah tempat suci yang dikenal sebagai lautan peluang. Saya sudah siap, tapi guru, latihan saya berjalan dengan baik. Yojin di sini berhasil dalam latihan. Mungkin saat Anda kembali dari gerbang bintang, latihan saya sudah hampir pulih. Baik-baik, tidak apa-apa. Lalu guru, mari kita duduk. Sepertinya kamu cukup populer ya. Anak baik telah membuat keributan di kota langit.
Orang-orang dari ajaran Sembilan Langit datang. Kamu melihat orang pertama dari ajaran Sembilan Langit. Pemuda itu. Namanya Yin Tianzi. Posisi sebagai Santo sebenarnya adalah miliknya. Namun dia lebih percaya diri tentang hal ini dibandingkan aku. Hanya tahu tentang latihan Yusin. Jadi biarkan Zhang Lingzi mengungkapkan. Sungguh tidak menyangka bahkan Yin Tianzi juga muncul. Nasib baik, tidak buruk. Setidaknya sama kuatnya dengan Nangong Chen. Sepertinya kuil Jutian kali ini pasti akan berhasil. Dikatakan jika berjalan lebih jauh, kita bisa bertemu dengan Kaisar Renzu yang legendaris. Kamu datang untuk apa? Saya hanya ingin mengingatkan kalian dengan baik. Sebaiknya jangan masuk ke gerbang bintang kali ini. Jika tidak, hanya akan menjadi jalan buntu. Kamu masih sulit untuk menemukan seorang penerus. Kalau hilang begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Itu bukan urusanmu, pergi saja. Kulitmu. Sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Kekuatanmu bahkan hampir tidak bisa aku lihat. Kemajuanmu terlalu cepat. Ini adalah keberadaan paling menakjubkan yang pernah aku lihat. Hanya keberuntungan. Keberuntunganmu hari ini datang ke pintu langit. Apakah untuk mendapatkan warisan? Saya sudah memiliki warisan sendiri. Tidak tertarik dengan warisan lainnya. Nanti bantu saya ya. Tadi saya lihat-lihat. Satu adalah Yin Tianzi. Satu lagi adalah Ouyang Sui. Kedua orang ini sulit saya hadapi. Ini tidak masalah, tetapi saya tidak bisa menjamin. Terima kasih, nanti saya akan mentraktir kamu minum. Satu kata sudah cukup. Gerbang bintang akan segera terbuka. Kalian siap-siap ya. Gerbang bintang sudah terbuka. Di dalamnya ada banyak warisan dan harta karun. Ayo cepat, cepat. Semua ini adalah milikku. Semua mati. Di dalam gerbang langit. Setelah 7 atau 8 jam, baru saat yang terbaik untuk masuk. Aku mendengar bahwa di dalam gerbang istana ini ada sesuatu yang dapat mengubah takdir. Jatuh dan lihat apa sebenarnya itu. Mengumpulkan energi, tidak sombong dan tidak terburu-buru, tidak rendah hati, tidak sombong. Bagus, bagus. Guru. Hati-hati ya. Apakah kalian ingin menghalangiku masuk ke gerbang bintang ini? Apakah kalian ingin menghalangiku masuk ke gerbang bintang ini? Kalau kamu sudah tahu, mengapa harus bertanya dengan sengaja? Sepertinya kalian sudah mati-matian. Ingin membunuhku. 3 tahun yang lalu di jalan ini, karena aturan, aku tidak berkhianat padamu. Tapi sekarang kekuatan kita jauh di luar imajinasimu. Jadi kamu tidak bisa membayangkannya. Duduklah yang baik, lalu serahkan semua harta. Aku bisa membiarkanmu hidup jika kau mau. Beri aku 1 nyawa. Serahkan harta dan berlututlah dengan patuh. Sungguh lelucon. Bisa-bisanya menembus cermin ruang angkasa di atas Ninghai. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa menembus secepat ini? Sekarang ingin melarikan diri sudah terlambat, kan? Ouyang Sui adalah jenius teratas di 10 besar daftar Qianlong. Bahkan orang seperti ini bisa dikalahkan dalam 1 serangan. Lalu bagaimana dengan orang lain yang menghadapinya?